mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Gunung Kajeng, Bapak Carwin SPD SD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Gunung Kajeng. Yang terhormat Bapak Ibu praktisi pendidikan dari komunitas pendidikan yang saya hormati, dan yang terhormat kepada narasumber yang sudah hadir di dalam acara seminar budaya positif SD dan Guru Bialaihi Warodohi. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan dari dan sekaligus pembuka acara seminar yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Gunung Kajeng. Kepada beliau Bapak Carwin SPD SD, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak narasumber CGP Angkatan 7 Bapak Nur Rahman yang sekarang sedang melaksanakan pendidikan CGP, kurang lebihnya satu modul sudah selesai ya Pak ya, di modul pertama. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Staf SD Negeri Gunung Kajeng, yang terhormat Bapak Ibu dari praktisi komunitas KKG, PKG dan komunitas guru kelas. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul dalam acara seminar budaya positif yang diselenggarakan oleh CGP Bapak Nur Rahman SPD, Action. Bapak Ibu ahli seminar yang saya banggakan, acara ini resmi dibuka. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka acara seminar budaya positif SD Negeri Gunung Kajeng. Untuk acara selanjutnya, acara yang kita nantikan yakni pemaparan isi materi seminar sekaligus diskusi dan tanya jawab kepada Bapak Nur Rahman SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Gunung Kajeng yang saya hormati,
Bapak Ibu guru beserta tenaga kependidikan SD Negeri Gunung Kajang yang saya hormati, beserta Bapak Ibu guru praktisi pendidikan yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan, diberikan kenikmatan yang begitu banyak sehingga kita bisa melaksanakan acara seminar penerapan budaya positif di SD Negeri Gunung Kajang. Kenapa saya di sini mengadakan seminar? Karena menurut saya materi ini sangat penting bagi kita sebagai seorang guru, sebagai seorang praktisi pendidikan. Walaupun saya hanya mensosialisasikannya, tetapi materi ini sangatlah, menurut saya itu sangatlah berguna. Nanti kita akan pelajari bersama materinya. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya perkenalkan dulu ya, perkenalkan diri saya. Ini saya itu nama saya Nur Rahman SPD. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Brebes. Dan selanjutnya fasilitator ini yaitu adalah Bapak Supomo SPD MSI. Untuk pengajar praktik ini ada Ibu Marca Soliha MPD. Beliau merupakan salah satu. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita masuk ke materi yaitu tentang budaya positif. Nah, yang akan kita pelajari adalah ini budaya positif sesuai dengan judul penerapan budaya positif yang nanti akan kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh dengan hormat dan bertanggung jawab. Itulah definisi dari budaya positif. Adapun nanti yang akan kita pelajari yaitu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, kita sebelum masuk ke budaya positif, kita harus tahu dasarnya kenapa kita harus menerapkan budaya positif. Nah, di paradigma pendidikan ini, perubahan paradigma belajar, jadi sebelum kita menerapkan budaya positif, kenapa kita harus menerapkan budaya positif, kita harus tahu perubahan paradigma belajarnya terlebih dahulu. Dan ini sebagai latar belakang ya untuk terciptanya, untuk kita menerapkan budaya positif. Nah, untuk perubahan paradigma belajar, sebelumnya saya tanya dulu, ini adalah Bapak pendidikan kita, kenal semuanya? Siapa ya? Iya, Ki Hajar Dewantoro. Ada yang tahu yang familiar dari Ki Hajar Dewantoro itu filosofisnya apa? Iya, ingat. Iya, iya. Itu yang paling familiar. Bisa kita lihat, bisa kita baca Ki Hajar Dewantara atau KHD. Membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau andrawis adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kesehatan hidup anak secara lahir dan batin. Itulah pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang akan kita bahas. Kita berangkatnya dari seorang filosofis pendidikan yaitu Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang akan saya angkat pada kali ini, karena tidak semuanya akan kita angkat, sangat banyak sekali, yaitu
Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki perilakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodratnya. Ini yang akan saya angkat sebagai dasar. Kita itu harus seperti petani, menggunakan konsep petani, di mana kita diibaratkan guru itu adalah petani, ya, dan benih itu adalah siswa, sedangkan sekolah adalah lahannya. Ibaratnya seperti itu. Tadi siswanya itu adalah benihnya, sekolah adalah lahannya, dan petaninya itu adalah gurunya. Nah, sekarang kalau benihnya itu baik, tanahnya juga baik, juga mendapatkan banyak air atau pencahayaan dari matahari yang baik, dan pemeliharaannya baik oleh Pak Tani tersebut, tentu akan hasilnya itu akan seperti apa? Baik atau tidak? Bagus, pastinya bagus. Sudah benihnya bagus, tanahnya bagus, dapat pencahayaan dan airnya yang bagus, hasilnya pasti bagus, ya. Jadi anaknya itu pasti akan bagus. Nah, kalau benihnya jelek, ini benihnya jelek. Di dalam konsep petani tadi, kita juga tidak terluput dari kodrat keadaan. Walaupun sudah baik, tetapi kodratnya itu akan ada, pasti sudah melekat. Di mana kodrat keadaan itu terdiri dari kodrat alam. Kodrat alam itu merupakan sifat dan bentuk. Nah, kalau kita sepintas ya untuk kodrat alam, kira-kira kodrat alam itu apa? Alam, ada alam, berarti kan alam sekitar lingkungan. Dimanapun berada, alamnya berbeda apa tidak? Tidak. Ya, kodrat alamnya itu berbeda apa tidak di setiap lingkungan? Sifat alam, alamiah ya. Oke. Kodrat alami yaitu kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur. Nah, ini terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya itu adalah kodrat anak. Nah, kodrat yang sudah melekat, kodrat alam dan kodrat zamannya anak, itu sebenarnya kodrat yang paling dominan di anak tersebut adalah ini: merdeka dan bermain. Setiap anak pasti ingin merdeka dan senangnya bermain, ya. Merdeka yang berarti memiliki kebebasan. Setiap anak pasti ingin bebas, ya. Begitupun Bapak Ibu ya, pasti ingin memiliki kebebasan. Nah, kebebasan yang seperti apa? Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya atau lahir batinnya tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Keinginan pikiran Ki Hajar Dewantara, di sini kita sudah masuk apa itu pendidikan, ternyata itu merdeka batin. Ya. Sedangkan pengajaran itu adalah merdeka lahir. Bisa membedakan sekarang mana merdeka batin dan mana merdeka lahir. Juga bisa membedakan mana pendidikan dan mana pengajaran. Yang saya hormati, selanjutnya kodrat anak bermain. Nah, di sini tadi anak ingin merdeka dan mendapatkan kebebasan, dan sekarang kebanyakan anak itu adalah sukanya bermain. Ya. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta, rasa, karsa, karya, pengerti sudah ada pada diri anak. Selanjutnya Bapak Ibu, pendidikan yang berpihak pada anak. Nah, dari tadi seperti konsep dari awal, konsep kita itu sebagai petani. Jadi sebenarnya kita itu harus
berhamba pada anak. Maksudnya berhamba pada anak itu karena tujuan kita itu adalah anak, ya. Tujuan itu adalah siswa, tujuan kita itu adalah murid. Murid yang akan kita gunakan mau jadi apa murid tersebut? Tentunya dengan sesuai karakternya masing-masing. Tidak seperti biasanya, oh semuanya anak harus bisa ini, semuanya anak harus bisa ini. Bukan murid untuk guru, tetapi guru untuk murid. Karena sejatinya pendidikan adalah berpusat atau berpihak pada anak. Baiklah Bapak Ibu, dari paradigma perubahan pendidikan tadi, maka kita akan terapkan disiplin positif, ya. Nah, sekarang coba dari pemikiran Bapak Ibu selama ini, apa makna disiplin, ya? Apa disiplin, Bu? Disiplin tepat waktu. Yang lainnya kebetulan disiplin apa? Tertib. Terus yang lainnya bahas tanggung jawab. Sama disiplin. Oke. Mungkin selama ini kita disiplin itu karena ada apa? Karena ada apa? Peraturan. Kita mengikuti peraturan, maka kita dikatakan disiplin. Benar nggak? Ya. Pasti seperti itu pemikiran. Saya awal pun belum merasa bagaimana gitu. Ternyata kok disiplin itu yang lain pun sama. Disiplin itu karena peraturan, karena mengikuti peraturan. Peraturan harus datang jam 7 ke sekolah. Seperti fingerprint, sebelum jam 7 sudah melakukan fingerprint. Nah, itu karena peraturan kita ikuti, karena konsekuensinya kalau kita telat maka PPP kita akan terpotong, ya, karena ada sesuatu yang kita harapkan, kan? Ada sanksi yang harus kita lakukan atas dasar peraturan tersebut. Nah, sebenarnya disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disciplina, yang artinya belajar. Disiplin itu kata bahasa Latinnya itu adalah belajar sebenarnya. Bukan mengikuti peraturan, tetapi kita itu belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, selanjutnya, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku efektif antar guru dan murid. Ya, di sini tanpa kekerasan dan ancaman. Coba sekarang kalau peraturan itu tidak secara sengaja itu ada ancamannya juga, ya. Kalau tidak mengerjakan PR, lari keliling lapangan. Nah, anak-anak seolah-olah kalau tidak mengerjakan PR karena takut lari, bukan dari dasarnya ingin mereka belajar seperti itu, ya. Maka itu bisa dikatakan disiplin mulai dari diri kita sendiri. Nah, dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, sampai hukuman. Ya. Jadi, mereka ke sekolah itu atas dasar sendiri. Mereka punya keinginan sendiri. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Tentunya dengan cara mereka sendiri. Bukan kita yang mengharuskan anak itu menjadi seperti apa, tapi kita layani, kita berhamba pada anak itu sesuai dengan keinginannya sendiri, ya, sesuai dengan karakternya. Karena pada dasarnya karakter anak itu berbeda-beda, sangat berbeda sekali. Bisa dikatakan sama karena mereka ikut-ikutan, tidak percaya diri.
Nah, maka dari itu untuk menumbuhkan karakternya masing-masing, kita harus bisa benar-benar mengetahui karakternya masing-masing. Dengan cara apa? Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya dari disiplin itu tentunya kita mempunyai motivasi. Nah, motivasi perilaku ini, sebagai seorang guru, saat Anda mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Nah, kita pahami di sini masing-masing. Coba di sini ada tiga motivasi. Yang pertama, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Nah, coba kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Kita itu ada di posisi yang mana ini? Motivasi yang mana? Yang kedua, Anda ingin. Nah, coba kita merasa jujur kepada diri kita sendiri ya. Kita itu berada di yang mana? Satu, ya. Kita jujur merasa di yang satu. Karena kita tidak ingin mendapatkan teguran, ya. Berarti kita masih mengikuti peraturan, ya Bapak Ibu. Nah, sekarang coba kita rubah kita ke posisi yang 3. Sebenarnya pasti saya juga pasti di benak Bapak Ibu yang terdalam itu ingin seperti yang motivasi yang ketiga ini. Nah, motivasi yang ketiga ini pasti, tetapi motivasi ini ada dari eksternal dan ada juga dari internal. Seperti ke satu, kedua, yang ketiga itu bisa dikatakan seperti ini. Untuk motivasi eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti posisi pertama ya tadi. Kita perhatikan Bu Hesti sama Bu Rodiah ya. Coba sekarang Bu Hesti ke bawah tangannya. Erat Bu Hesti. Di dalam tangan Anda itu ada benda yang paling berharga, yang paling Anda sayangi dan yang paling Anda banggakan. Ya, di dalam tangan tersebut. Coba sekarang Bu Rodiah rayu Bu Hesti bagaimana caranya Bu Rodiah bisa membuka tangan itu. Ayo silakan rayu coba. Saya merayu. Nah, dikasih. Berarti benda yang paling dikasih uang banyak. Oke, yang pertama. Yang kedua, coba lakukan sesuai keinginan hati di sendiri. Bu Hesti coba mengepalkan dan biaya. Coba Bu Hesti mau mengasihinya apa tidak? Coba ngantuk Bu ya. Silakan rayu Bu Hesti. Pasti ada keberbedaan. Silakan Bu Hesti genggam tangan itu adalah benda yang paling berharga. Ya, silakan rayu. Bagaimana Bu Hesti bisa membuka tangan tersebut? Padahal itu sangat berharga baginya. Ya, sudah. Nah, di situ kita akan tahu. Ya. Jadi motivasi itu, keinginan itu tidak bisa dipengaruhi. Walaupun bisa dipengaruhi itu belajar dari, walaupun bisa dipengaruhi itu yang mengontrolnya itu siapa? Diri sendiri atau orang lain? Diri sendiri bukan orang lain. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Ya, dimanapun kita harus merasa senang, ya, biar tidak tuduh ya. Dimanapun berada kita harus merasa senang. Karena kebutuhan kesenangan ini kayaknya kebutuhan pertama ya senang dulu. Senang gak kita bergaul dengan ini? Kalau sudah senang, oh semuanya otak kita itu merasa fresh. Ya, dimanapun kita berada kalau kita sudah senang, kita akan pasti. Ketika mereka tidak terpenuhi kebutuhannya yang 5 tadi, pasti mereka akan berontak. Ketika tidak mendapatkan kesenangan,
iming-iming kesenangan di tempat yang lain, ya pastinya akan seperti itu. Ketika tidak dihargai di tempat itu, pasti mereka akan mencari atau berontak di tempat tersebut. Ya. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Ini kebutuhan penguasaan atau power ya. Oleh karena itu, nah coba sekarang kita sedikit berpikir dari kasus ini. Ibu guru Yayah bilang, nah, nih, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira anak ini membutuhkan kebutuhan apa? Ya, kebebasan. Nah, anak ini cek kata bu gurunya itu tidak boleh ramai di kelas, padahal saya senang bernyanyi. Berarti kebutuhan apa yang belum dia terpenuhi oleh dia, oleh si aku ini? Kebutuhan kesenangan, ya. Jadi kebutuhannya itu tidak terpenuhi. Nah, dari sini kita harus benar-benar memahami karakter murid masing-masing. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku. Selanjutnya, Bapak Ibu guru yang saya hormati, setelah kita tahu kebutuhan dasarnya, sekarang kita bisa mengontrol dan kita bisa memposisikan kita itu, kontrol kita itu sebagai apa. Nah, di sini yang pertama yaitu kita sebagai penghukum. Posisi kontrol kita sebagai penghukum. Apakah posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah posisi kontrol kita sebagai teman? Apakah posisi kontrol kita sebagai pemantau? Dan apakah posisi pemantau kita sebagai manajer? Nanti kita akan bahas, oh sebenarnya saya ada di posisi mana nih? Ya, sebelum melakukan perubahan paradigma pembelajaran, sebenarnya kita ada di posisi yang mana ya untuk memantau, untuk posisi kontrol kita sebagai guru. Ya. Yang pertama itu penghukum ya, kontrol kita itu sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan. Sekarang yang kedua, posisi kontrolnya itu sebagai pembuat rasa bersalah. Apa itu pembuat rasa bersalah? Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut, ya. Dan sekarang posisi yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Nah, untuk posisi sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Ketika mereka mendekati guru tersebut, berada pada guru tersebut atau diajar sama guru tersebut, mereka akan patuh pada guru itu. Tetapi ketika diajar oleh orang lain, mungkin kepatuhan mereka akan berbeda. Ya. Jadi posisi kontrol sebagai teman itu kurangnya itu mereka akan hanya patuh pada gurunya sendiri, karena posisinya hanya sebagai teman. Selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, pemantau di sini posisi kontrolnya bukan hanya memantau, ya, memantau melihat saja ini anak bagaimana, ini anak melanggar apa, tapi tidak melakukan tindakan, bukan seperti itu. Nah, dalam posisi pemantau ini, memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, kelas. Nah, dan yang terakhir itu adalah sebagai posisi kontrol itu sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini, apakah kita sudah pernah melakukannya? Di dalam posisi manajer ini adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, ingat, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya,
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Mereka mengakui kesalahannya, juga mereka bisa memperbaikinya sendiri. Tentunya dengan tahapan-tahapan restitusi yang akan kita ajukan kepada mereka. Jadi mereka tidak akan merasa terbebani. Mereka salah tidak apa-apa, asal mereka mengakui itu salah. Ya. Jadi di posisi manajer itu memang sebenarnya sangat sulit ya, karena kita harus benar-benar mengetahui karakter seorang anak tersebut. Harus bisa berbahasa baik, santun, tutur ya, sehingga anak tersebut tidak merasa takut. Ya. Ketika berhadapan dengan kita itu, anak itu tidak merasa takut. Nah, nanti untuk posisi manajer ini kita akan belajar cara-caranya itu bagaimana. Nah, itu untuk di posisi kontrol. Nah, kira-kira Bapak Ibu sementara ini yang sudah kita lakukan kontrolnya posisinya sebagai apa? Apakah sebagai penghukum? Pernah? Pernah ya, sebagai penghukum pasti pernah. Sebagai teman? Pasti. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu untuk 5 posisi kontrol tadi, ini yang pertama itu adalah identitas gagal. Ya. Identitas gagal itu adalah penghukum, posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Ini akan mengakibatkan psikis si anak itu akan terus memberontak kalau kita melakukan penghukuman atau membuat mereka merasa bersalah. Karena menghukum itu tidak baik untuk anak. Ya. Ketika kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, posisi kontrol ini tidak akan selaras jika kita tidak membuat keyakinan kelas. Ya. Kenapa harus keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Kenapa kok peraturan harus diganti dengan keyakinan kelas? Karena tadi peraturan itu ada hukumannya, ya, hukumannya. Tapi keyakinan kelas kita akan menerapkan tadi posisi kontrol kita itu sebagai manajer, ya. Nah, coba sekarang, mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini peraturan apa bukan? Coba Bu Hes, kenapa kita mempunyai peraturan seperti ini? Untuk keselamatan. Sering pakai helm? Jangan. Terus pada saat kemana Anda memakai helm? Ke kota. Kenapa kalau di sini tidak pakai helm, kalau ke kota pakai helm? Padahal tadi katanya keselamatan. Karena berat. Karena ada ribet juga. Terus nggak ada polisi. Ya. Jadi kalau kita ke kota memakai helm, kenapa itu? Karena takut. Takut. Sebenarnya kalau tidak ditilang, tidak mau pakai helm. Ya. Nah, seperti tadi, ya, sama. Karena kita takut, karena kita tidak mau melanggar peraturan. Ya. Nah, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Nah, ini dan sebagainya. Di sini, yang pertama, suruh anggota kelas menyampaikan pendapatnya tentang keyakinan kelas yang perlu disepakati. Ya. Jadi setiap anak menulis, ya ini hasil tulisan anak-anak semua. Mereka ingin apa sebenarnya belajar itu, biar mereka senang, biar mereka baik, ditulis semuanya. Nah, yang kedua, mencatat semua masukan anggota kelas di papan tulis agar bisa terlihat. Nah, dari sini hasilnya semuanya dikumpulkan, ya lalu ditulis poin-poin pentingnya seperti apa untuk meyakini semuanya, biar semuanya tahu dan disepakati bersama. Selanjutnya menyusun keyakinan kelas. Terus mencermati kembali keyakinan kelas yang telah disusun. Kita pilih-pilih mana keyakinan yang begitu berbobot, biar anak itu merasa sadar sendiri akan keyakinan tersebut. Selanjutnya seluruh anggota kelas menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas yang telah tersusun dan telah ditinjau ulang, termasuk guru dan KS. Nah,
Poin ini saya belum terangkan Bapak Ibu, karena di semester 2 belum sempat saya membuat keyakinan kelas sendiri, dan mungkin kedepannya saya akan membuat keyakinan kelas ini dengan lebih baik lagi. Dan yang terakhir, keyakinan kelas ditempel di kelas agar mudah dilihat oleh seluruh anggota warga kelas. Betul keyakinan kelas yang sudah dibuatnya. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Nah, baiklah Bapak Ibu, ini adalah bentuk keyakinan kelasnya. Seperti ini yang sudah saya terangkan. Nah, yang ini kita masuk ke segitiga restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Nah, ini restitusi. Jadi kita bla dari tadi untuk caranya itu bagaimana, sudah keyakinan kelas, sudah motivasi, sudah kebutuhan dasar manusia. Nah, titiknya itu ada di sini. Cara kita untuk memunculkan karakter anak dan menjadikan karakter anak itu baik itu di restitusi ini. Karena restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri dengan diri sendiri, ya, tentunya dengan bimbingan kita. Nah, Bapak Ibu, ciri-ciri restitusi itu seperti ini. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, tentunya dengan caranya sendiri, ya. Nah, ini ada segitiga restitusi. Kita perhatikan segitiganya itu arahnya terus berkelanjutan, ya. Segitiga restitusi itu apa? Ini yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, di sini posisi menstabilkan identitas. Ya. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Ya. Terus ke atas, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini yang akan kita lakukan ketika anak tersebut melakukan kesalahan. Tanpa menghukumnya, mereka akan sadar sendiri dan tidak akan melakukannya, kalau sesuai dengan segitiga tersebut. Nah, apa itu menstabilkan identitas? Nah, contoh menstabilkan identitas itu adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, yang kedua, tahapan yang kedua yaitu adalah validasi tindakan yang salah. Setelah kita tadi awal menstabilkan identitas, langkah yang kedua itu kita akan validasi tindakannya. Oh, hati mereka sudah ternyuh, ya, sudah merasa, oh ternyata saya begini gitu. Tapi saya salah, tetapi kenapa Bu Guru tidak menyalahkan saya? Malah Bu Guru ingin mencari solusi atas kesalahan saya. Nah, caranya validasi tindakan yang salah seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Begitu Bapak Ibu, ini di validasi tindakan yang salah, ya. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, untuk menerapkan restitusi ini seperti tadi kita harus membuat keyakinannya terlebih dahulu, ya.
Jadi bukan peraturan, tapi keyakinan yang tadi kita buat, baru kita akan bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Nah, menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, jadi di menanyakan keyakinan itu, oh mereka akan sadar dulu membuat keyakinan. Kita sudah meyakini keyakinan itu, ternyata saya melanggarnya. Nah, konsekuensinya saya akan tahu sendiri. Mereka akan tahu sendiri ketika mereka melanggar itu, konsekuensinya akan tahu sendiri. Dan si murid atau siswa tersebut akan mengakui dan akan memperbaiki perilakunya tersebut. Jadi tidak perlu melakukan hukuman. Ketika mereka sadar, kita akan pantau terus, ya. Sebagaimana sampai mana mereka sadar, seperti apa kesadaran mereka. Ketika memulai kesalahan lagi, berarti penerapan segitiga restitusi itu kurang pas, ya. Apakah di tahapan yang pertama tadi stabilitasnya kurang mengena kepada hati siswanya dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, di sini kita bisa membedakan, ya. Ada tindakan seorang guru di sini, apakah butuh hukuman, sanksi atau konsekuensi. Coba sekarang yang pertama, mencatat 100 kali di dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Hukuman atau sanksi? Sanksi. Hukuman. Nah, kalau hukuman itu adalah sesuatu kegiatan yang sudah dibuat peraturannya, terjadi secara lama, ya, sesuai peraturan yang ada, bukan turun-temurun tapi peraturan kan bisa berubah dari tahun-tahun atau bulan-bulan bisa berubah, yaitu sesuai peraturan. Tetapi kalau konsekuensi terjadi pada saat itu pula, ya, ketika kita menjatuhkan air ke meja, otomatis kita langsung, ya, itu konsekuensinya. Ketika kita mencoret-coret buku orang lain, harus menggantinya seketika juga. Kalau hukuman bisa rentang waktunya itu lama, ya. Kalau sekarang hukumnya besok aja, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, dari rangkaian modul 1, 1.1, 2, dan 3, saya sudah menerapkan disiplin positif di sekolah saya, dan ini bentuk disiplin positif yang sudah saya terapkan di sekolah saya. Nah, yang pertama, saya sudah menyusun kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini sudah terpapak, bahkan sudah robek-robek, ya, sudah robek-robek. Ini sudah 1 semester. Dan langkah-langkahnya itu yang pertama berdiskusi bersama teman-temannya. Kita kesepakatannya mau apa, dari mulai awal masuk kelas sampai kita pulang sekolah, sepakatnya seperti apa, disepakati oleh bersama, ya. Selanjutnya kita menempelkan dari hasil yang sudah kita sepakati, kita tempelkan. Sudah ditempelkan, kita memisahkan. Oh, dipisahkan. Ternyata ini bagian yang disiplin, yang di sini bagian pembelajaran, di sini yang bagian kebersihan, yang kita pisahkan, disatukan masing-masing orang dan masing-masing poinnya. Itu kesepakatan proses pembuatan kesepakatan kelas. Nah, ini hasil kesepakatan kelasnya, ya. Membentuk budaya positif, ya, menjaga kebersihan, saling tolong-menolong, ya. Menyimpan alat ke tempat semula, senyum, menerapkan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, juga disiplin. Nah, ini bentuk yang sudah dibuat, tetapi belum saya cetak, ya. Dan hasilnya kesepakatan kelasnya itu seperti ini, 1, 2, 3, sampai 7. Tidak banyak, tetapi mengena pada diri siswa tersebut, ya. Karena mereka yang membuat, bukan kita yang membuat. Mereka harus mematuhi kita, tapi mereka sendiri yang membuat. Itulah mengapa kita harus berubah dari peraturan ke keyakinan kelas. Jadi kalau mereka yang buat, mereka akan mematuhi sendiri, mereka akan sadar sendiri.
Nah, selanjutnya budaya positif yang sudah saya terapkan yaitu penerapan segitiga restitusi. Ya, tadi segitiga restitusi dari pertama menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kelas, saya sudah terapkan dengan kasus ini. Saya mempunyai dokumentasinya, mari kita simak. Kasus sebenarnya saya mencoba menerapkan 3 kasus dan yang saya tampilkan ini hanya satu kasus. Tadi kasus anak membuang sampah sebenarnya, padahal itu berbeda dengan keyakinan kelas. Dan ini cara yang sudah saya terapkan untuk menerapkan segitiga restitusi. Nggak tahu Pak. Tadi baru lihat kamu membuang sampah sembarangan. Kapan ya Pak? Tadi saat kelas kamu masuk habis istirahat. Iya Pak, maaf. Tadi saya buru-buru mau masuk ke kelas. Saya kira tidak ada yang melihat. Nah, Bapak Ibu, itulah penerapan saya untuk menerapkan segitiga restitusi di kelas saya khususnya dengan tahapan-tahapan yang sudah runtut dari awal sehingga saya bisa menerapkan segitiga restitusi itu ketika anak melakukan kesalahan. Bapak Ibu, selanjutnya budaya positif yang sudah saya lakukan yaitu prakarsa sesuai dengan prakarsa perubahan saya, sesuai dengan visi guru penggerak, yaitu mencintai lingkungan, membuat anak mencintai lingkungan. Dan ini yang sudah saya praktekkan, ya. Walaupun program ini sudah ada pada sekolah, tetapi kita harus berinovasi, merubahnya bagaimana anak tersebut sadar sendiri tanpa diperintah oleh kita, guru, ya. Nah, ini dokumentasinya. Anak bisa menyapu sendiri dan berkelompok, melaksanakan piket sesuai dengan kehendaknya sendiri dan juga sesuai dengan jadwal piket yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini adalah sebuah dokumentasi di mana anak-anak itu merasa sadar ketika mereka memungut sampah itu dengan metode permainan, ya. Mereka tidak akan, kalau kita suruh ambil sampah, pasti akan tahu sendiri ya anak-anak bagaimana. Mereka mengambil tapi merasa makruh gitu. Tetapi kalau dengan metode permainan mereka akan senang. Ini bisa saya tampilkan satu contoh. Di sini ketika mereka bermain akan kita lihat mengambil sampah. Selanjutnya prakarsa perubahan yang sudah saya terapkan atau disiplin positif yang sudah saya terapkan di kelas saya, yaitu menerapkan pendidikan yang berhamba pada anak. Saya mencoba mengetahui karakter anaknya itu seperti apa, inginnya seperti apa, tidak luput tadi dengan pembentukan keyakinan kelas, ya. Juga mencoba berinteraksi secara terus-menerus dengan anak untuk mengetahui karakternya masing-masing. Dan ini seperti pembelajaran secara berkelompok, keinginannya seperti apa kita ikuti. Dan saya juga menerapkan pembimbingan bagi anak yang kurang dalam pembelajaran seperti ini. Nah, jangan lupa kita juga harus tetap menerapkan pembiasaan-pembiasaan, ya, seperti yang sudah saya terapkan, pembiasaan seperti ini, video pembiasaannya. Pembiasaan ini tidak harus seperti ini, mau dari awal atau pulang sekolah, ya. Pembiasaan seperti membaca Al-Quran setelah berdoa atau membaca 5 menit sebelum mulai pembelajaran, itu juga sudah saya terapkan. Selanjutnya, mengintegrasikan permainan dengan pembelajaran. Ini saya terapkan. Nah, ini dokumentasinya. Dan ini saya menerapkan permainan dalam materi peredaran darah, ya, tentang peredaran darah dan jantung. Ini bisa diintegrasikan dengan permainan gobak sodor, ya. Dengan permainan ini
anak itu merasa senang, bahkan mereka tidak sadar. Padahal mereka bisa, contoh dari permainan ini, tadinya belajar di sekolah mengukur detak jantung, jantungnya bisa mengukur detak jantung sendiri, lambat. Ketika mereka sudah bermain, padahal di permainan itu banyak sekali dari strateginya, dari kecakapan mereka berinteraksi dengan teman yang lain. Itu di samping itu mereka mempunyai sebenarnya banyak pengetahuan ya dalam permainan ini. Selanjutnya, prakarsa perubahan yang sudah saya lakukan itu menjadi coach bagi guru lain. Dan ini saya sudah melakukannya secara webinar, ya, secara webinar atau virtual. Ini seperti baru saja saya lakukan kemarin dalam acara pengisian SKP ya bersama teman-teman lainnya. Walaupun hanya baru 11 orang ini yang bergabung, tetapi mudah-mudahan ini membantu mereka yang belum tahu caranya untuk tugas yang harus mereka selesaikan. Nah, saya juga menjadi coach di sekolah sendiri ya. Ini dokumentasinya. Dokumentasi bukannya saya merasa paling pintar, paling apa, tetapi ketika kita tahu, kita jangan pelit ilmu, tularkan kepada orang lain, orang yang ada di sekitar kita. Selagi mereka membutuhkan, itu akan bermanfaat bagi diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itulah penerapan budaya positif selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini selama 3 bulan. Ternyata banyak sekali ya perubahan-perubahan pada diri saya. Ya, saya lebih bisa dekat dengan anak, bisa memahami banyak ilmu yang saya peroleh walaupun hanya kurun waktu 3 bulan. Ternyata saya merasa diri saya itu belum apa-apa menjadi seorang guru. Dan ini pengalaman dan pembelajaran saya selama sudah mengikuti praktik-praktik baik yang sudah diajarkan pada pendidikan guru penggerak. Nah, pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci dari budaya positif baik di kelas ataupun di rumah adalah yang pertama, menemukan jati diri saya sebagai guru yang profesional. Ya. Dan juga yang kedua, menjadi lebih dekat dengan murid. Itu pasti karena kita sehari-hari terus berkomunikasi dengan murid. Ya. Yang ketiga, bertambahnya wawasan tentang perilaku karakter murid. Ya, di samping wawasan memahami perilaku dan karakter murid, kita mendapatkan ilmu dan kita terus juga mencari ilmu. Menambah. Dan yang keempat, saya lebih percaya diri. Dan yang terakhir, selalu merefleksikan diri atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Jadi ini penting ya Bapak Ibu, untuk selalu merefleksikan diri atas tindakan atau perbuatan atau kegiatan yang sudah saya lakukan. Kenapa kita harus merefleksikan diri? Kalau itu baik, kegiatan yang kita lakukan itu baik, ternyata saya sudah baik. Apakah kita akan terus melakukan itu, perbuatan itu karena itu baik? Tentunya tidak kan? Kita harus merubahnya agar itu lebih baik lagi. Seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu yang sudah saya pelajari selama mengikuti pendidikan guru penggerak, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya dan saya selalu konsisten atas apa yang sudah saya dapatkan, dan mudah-mudahan saya selalu merefleksikan diri saya untuk menjadi lebih baik dan membuat perubahan-perubahan yang lebih baik, menjadikan praktik-praktik baik yang ada di sekolah ini, khususnya di kelas saya dan umumnya di sekolah juga di luar lingkungan saya. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan yang selama ini dalam seminar yang saya lakukan, materi yang saya sampaikan. Tentunya masih banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita yang telah memberikan paparan materi dengan begitu gamblang dan jelas. Semoga apa yang beliau paparkan bisa bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semua.
bisa kita implementasikan kepada anak didik kita di sekolah nantinya. Untuk acara selanjutnya yaitu acara tanggapan dan pertanyaan mengenai paparan seminar yang sudah dipaparkan oleh narasumber kita. Silakan dari Bapak Ibu peserta seminar jika ada yang akan menanggapi, diberi waktu 2 peserta untuk menanggapi. Silakan. Silakan Bapak Ibu untuk menyingkat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SDN Negeri Gunung Tajam yang saya hormati, beserta dengan guru dan para praktisi pendidikan yang saya hormati. Sedikit saya menanggapi dari hasil materi yang sudah dipaparkan tadi. Materi yang dipaparkan tadi sangat bagus dan bisa kami terapkan kepada siswa-siswi kami. Yang saya tangkap dari materi tadi, saya lebih tertarik kepada kebutuhan dasar dan teori motivasi, yang dimana setiap siswa itu ketika tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, maka siswa itu akan berontak. Benar begitu Pak Ibu? Setelah saya pikir, setelah saya pahami, ternyata bukan hanya di sekolah itu akan terjadi, tetapi di kehidupan nyata itu ternyata sudah sangat bisa membuktikan. Satu contoh, di rumah anak sendiri kalau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, maka anak itu akan berontak. Ternyata materi ini sangat benar. Jadi intinya saya mengetahui lebih banyak tentang kebutuhan dasar manusia, apa yang harus dipenuhi dan apa yang harus didahulukan sebelum kebutuhan lainnya dipenuhi. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Cuma sedikit maksudnya intinya apa yang dilakukan oleh narasumber teman-teman sangat baik sekali Pak. Dan mudah-mudahan kami dari kelas 1, kelas 2 dan rekan guru yang lainnya semoga bisa mengikuti apa yang disampaikan dalam seminar tersebut. Semoga kami bisa mengimplementasikan di kelas kami masing-masing Pak. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah acara demi acara sudah selesai. Semoga dari apa yang dipaparkan oleh narasumber kita dapat memahami serta mengamalkannya atas ilmu dan pengamalan yang sudah kita dapat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk penutup acara seminar hari ini akan ditutup oleh kepala sekolah. Kepadanya kami disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rahman sebagai narasumber seminar budaya positif, juga kepada Bapak Ibu peserta seminar. Alhamdulillah seminar ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga hasil nanti yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita semua sebagai praktisi pendidikan dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang baik, dan acara ini secara resmi saya tutup. Bila